Ya, baik, selamat datang pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini adalah tentang bagaimana menyusun portofolio mata kuliah ya, baik itu secara daring maupun secara luring. Nah, portofolio pembelajaran ini merupakan suatu keharusan bagi setiap dosen karena ini menjadi indikator mutu ya. Jadi berdasarkan indikator mutu yang kemudian diverifikasi melalui audit mutu internal, ada beberapa indikator ya, yang semuanya ini sesungguhnya kalau dilaksanakan dengan baik akan menunjang semua kriteria akreditasi internasional AKAS. Dari mulai visi misi tujuan dan seterusnya ya. Kemudian standar pendidikan. Kemudian ini ya, yang lainnya juga ini ya. Nah, sayangnya tiap kali ada AMI, kemudian ada temuan-temuan, itu sifatnya kadang normatif saja, seperti formalitas. Setelah itu tidak ada tindak lanjut ya dari prodi untuk kemudian memperbaiki yang berkaitan dengan dosen apa, yang terkait dengan tim-tim di prodi yang sudah apa, yang sudah berjalan dan belum dilakukan apa, seperti itu. Mestinya evaluasinya sampai di situ. Dan kalau rapat harus jelas tujuannya, kriteria keberhasilannya, outputnya, sehingga tidak rapat kemudian berisi beberapa agenda yang pada akhirnya justru tidak jelas hasilnya. Nah, jadi di instrumen AMI ini sesungguhnya kalau diikuti sudah sangat baik ya, bisa mendukung akreditasi internasional AKAS. Nah, standar proses pembelajaran ini ada beberapa hal yang memang harus disediakan dokumennya dan dipastikan itu semua dilakukan di tingkat prodi ya. Ini ada instrumen-instrumen yang kemudian sudah jelas ya keterukurannya itu. Nah, ini menjadi penting kalau untuk akreditasi internasional AKAS ya. Dan justru ini perbaikannya harus mulai dari sini sesungguhnya. Kalau AMI prodinya jalan, kemudian prodi dalam hal ini kepala prodi dan tim yang bekerja kita semua ya itu melaksanakan sesuai tupoksinya, maka mau akreditasi nasional atau internasional tentu saja tidak ada masalah karena semuanya itu sudah tersedia. Menjadi masalah ketika dianggap itu sesuatu hal yang berat. Nah, karena seperti itu pemikirannya kadang ya bagi sebagian orang mungkin gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah indikator di AMI bahwa mestinya terdapat portofolio mata kuliah yang berisi ini. Nah, ini targetnya itu semua mata kuliah karena memang standar mutu proses pembelajaran itu ya harus terdokumentasi. Nah, ini saya akan share ya PPT mengenai portofolio mata kuliah. Nah, ini portofolio mata kuliah itu memuat komponen-komponen ini. Jadi harus ada RPS ya, ada materi ajar, ada rubrik penilaian ya. Kemudian ada berita acara perkuliahan. Nah, kalau yang ini sudah terintegrasi ke OJW, poin D ini. Kemudian berita acara penilaian ini juga sudah terintegrasi di OJW. Nah, kemudian harus ada sampel instrumen penilaian ya. Kemudian sampel pekerjaan yang sudah diberikan feedback ya. Nah, dan pada akhirnya juga sampai ke ini ya, pekerjaan terbaik, tengah, dan terjelek. Ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu diberi feedback, dikoreksi ya. Bukan kemudian ini apa berada ya, kata Pak Tarno itu apa jadi apa, tiba-tiba ada nilai, tidak begitu. Nah, kemudian ada feedback dosen ya. Ada rekap penilaian. Nah, rekap ini bisa mengambil dari siakat. Kemudian ada lembar evaluasi kinerja mata kuliah. Nah, ini yang belum ada di prodi. Nah, ini harusnya prodi mengcustom ya lembar evaluasi kinerja mata kuliah ya. Ukurannya adalah ketercapaian CPMK, CPL itu ya. Dengan instrumen tentu saja ya. Nah, ini bisa dikembangkan sebagai standar mutu ya kalau mau serius seperti itu dan memastikan bahwa yang mengembangkan instrumen itu
kepala prodi dan timnya adalah juga memberi contoh praktek baik tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk kinerja mata kuliah tersebut. Dan instrumennya itu juga harus perlu diuji ya, validitas dan reliabilitasnya. Paling tidak diuji validitas secara konstruknya, harus betul itu ya. Sehingga baru bisa digunakan. Nah, kita tidak perlu melihat ini ya contoh-contoh di tempat lain yang itu bisa jadi tidak sesuai kriteria indikator ideal. Justru kita harus mengkreasikan ya dalam level kognitif itu C6. Dari rubrik, dari kemudian yang tataran ideal itu menjadi standar mutu kita ya supaya kita itu advance dan tiap tahun itu ada kemajuan dari sisi mutu seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian saya akan mencontohkan portofolio ya untuk mata kuliah ini ya, seminar PKN. Nah, untuk mata kuliah seminar PKN ini pada semester 5 ya, tahun 2020 ya. Itu dilaksanakan secara daring ya, dengan menggunakan ini ya, menggunakan Spada. Nah, ini adalah desain Spada mata kuliah seminar pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada deskripsi mata kuliah, kemudian ada RPS-nya, kemudian ada ini, ada sumber referensi. Nah, ini sebagai bagian dari indikator di AMI juga ya, bahan-bahan ajarnya seperti itu ya. Nah, ini pertama adalah ada RPS ya. Ada RPS begitu. Jadi sudah distruktur, nah, hanya saja belum dikode waktu itu. Nah, di sini nanti kalau diklik ini adalah sumber belajar ya, materi ajar. Karena batas upload di Spada itu terbatas, maka kami menggunakan ini ya, menggunakan Google Drive ini. Jadi mata kuliah ini contoh yang diambil secara tim berdua ya. Saya dengan Pak Raharjo begitu. Dan sebelumnya saya di tutorial itu mencontohkan untuk mata kuliah yang saya ambil sendiri. Nah ini. Dan ini saya kategorikan ya, kami kategorikan e-book dan jurnal. Yang ini jurnal, e-jurnal. Ini juga sudah tersedia di sini. Ini ada peraturan, kemudian tiap pertemuan itu didesain dengan learning outcome ya, tujuan yang jelas, termasuk implementasi model pembelajaran tertentu begitu. Nah, kemudian ada tagihan-tagihan lembar kerja ya, ada pertemuan tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Hanya saja kami menyiapkan rubrik ini secara manual, belum diintegrasikan di Spada ini karena waktu itu plugin-nya belum ada ya. Plugin itu menjadi ada setelah saya ini ya memohon untuk disediakan plugin ya kepada tim pengembang Spada, dalam hal ini Pak Sakroni. Jadi saya setelah melalui ini ya konsultasi WhatsApp beberapa waktu begitu, akhirnya difasilitasi ada plugin rubrik ya, sehingga bisa memudahkan dalam membuat rubrik ya seperti yang sudah saya contohkan di mata kuliah penilaian pembelajaran. Kalau di sini belum tersedia rubrik di Spada, tapi rubrik di mata kuliah itu sudah ada, nanti akan kami contohkan. Nah, termasuk sampel pekerjaan mahasiswa, rubriknya bagaimana, kemudian sampai ketemu nilai, justifikasi nilainya seperti itu. Nah, ini didesain sampai dengan 16 kali pertemuan. Yang terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, sekarang saya akan mencontohkan ya kriteria sesuai dengan indikator di AMI. Jadi nanti mohon bisa didokumentasikan ya, saya kira itu Bapak juga punya ya. Tinggal didokumentasikan saja, diurutkan sesuai indikator di AMI ya, seperti itu.
Jadi di akreditasi internasional itu yang namanya bagian PIC Appendik itu bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi mengoleksi, merapikan, ya, membuat struktur yang rapi dan informatif seperti itu. Nah ini karena memang ada beban yang itu ada di dosen pendidikan dan pengajaran. Ada yang di kelembagaan terkait dengan struktur prodi yang ada. Yang terkait dengan struktur prodi yang ada, misalnya tim skripsi, itu juga harus ada standar penilaian. Rubriknya juga sudah saya sediakan di kelas ujian skripsi. Di situ juga sudah ada bagaimana menilainya, jadi terdokumentasi. Jadi ada perbaikan lah dibandingkan dengan sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang sesuai dengan kriteria di AMI tadi, akan saya informasikan, ya, akan kami contohkan, ya, apa yang harus ada dalam portofolio itu. Yang pertama adalah RPS, bisa di-share. Nah, ini covernya, ini covernya portofolio. Jadi ada cover, ya, kemudian ada pengantarnya. Ini nanti bisa dibuat seperti ini. Daftar isi juga. Covernya coba bisa dibuat seperti ini, ya. Nah, ini contoh cover sederhana portofolio. Nah, kalau tadi saya daring di mata kuliah penilaian pembelajaran kan belum saya buat seperti ini, tapi saya bisa menjelaskan, bisa mempertanggungjawabkan alurnya. Nanti yang daring, yang luring ataupun yang daring tapi tidak menggunakan LMS juga bisa didokumentasikan dengan cara seperti ini. Ada daftar isi. Nah, kemudian yang pertama apa? RPS. Ini adalah RPS. Sudah ditandatangani, sudah ada capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Ini didesain sedemikian hingga, ya, RPS. Nah, kemudian setelah RPS adalah materi ajar, ya. Tadi saya sudah mencontohkan, ya, share di pada Google Drive itu adalah materi ajar. Ini saya contohkan materi ajar yang kami kembangkan berdasarkan referensi atau sumber-sumber yang ada di Google Drive, ya. Nah, ini adalah contoh materinya. Jadi di awal kami menjelaskan mengenai learning outcome mata kuliah itu apa, ya. Bagaimana relevansinya itu nanti dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini, ya. Dan luaran mata kuliah ini adalah ini, ya, proceeding nasional ber-ISBN, ya, yang itu dilakukan melalui presentasi pada seminar nasional. Jadi ada dua kompetensi, ya. Mereka memiliki keterampilan mengorganisasikan seminar, ya, kemudian melaksanakan seminar sendiri, ya, menjadi presenter, dan sampai kemudian hasilnya menjadi proceeding ber-ISBN, ya, seperti itu. Nah, dan berikutnya adalah rubrik penilaian. Ya, akan diberikan contoh rubrik penilaian. Nah, jadi salah satu tagihan untuk UAS itu adalah artikel, ya. Artikel itu yang nanti dipresentasikan mahasiswa pada seminar nasional yang nanti akan dibuat menjadi proceeding ber-ISBN, ya. Kemarin seminarnya cukup berhasil diikuti dari berbagai kota, ya, pesertanya, dan itu sudah kami pastikan memenuhi standar kriteria seminar nasional. Jadi tidak asal klaim seminar itu disebut seminar nasional ketika tidak diikuti oleh peserta dari berbagai kota atau provinsi di Indonesia, dan juga tidak menghadirkan pembicara dari berbagai provinsi atau dari mereka yang berkaliber skala nasional. Jadi sudah seperti itu. Nah, ini adalah rubrik untuk menilai ini, ya, tagihan ujian akhir semester berupa artikel, ya, yang dinilai ada beberapa kriteria, ya, mulai dari abstrak, kemudian pendahuluan, ya, kemudian ini mengenai metode yang mereka gunakan, kemudian hasil, dan tentu saja adalah mengenai originalitas, ya. Originalitas itu kami menggunakan patokan uji plagiarisme dengan Turnitin, ya. Jadi kami menggunakan
deskriptor semacam ini di rubrik tadi. Nah, rubriknya dulu tadi bisa ditayangkan dulu ya. Jadi kami menggunakan deskriptor ini untuk originalitas. Jadi mereka akan mendapatkan nilai 4 ketika hasil uji Turnitinnya itu 0 sampai 24%. Nah, ini pintu masuk ya, berarti nanti yang dinilai, yang dikoreksi itu sesungguhnya yang uji Turnitinnya ini ya, di poin ini ya. Nah, yang belum memenuhi itu belum dinilai yang lainnya, karena itu masih dianggap milik orang lain. Jadi dengan deskriptor ini, rubrik ini, originalitas ini, nah kita harus memberikan umpan balik ya, di samping kriteria yang lainnya, dengan rumus skor penilaian dibagi skor total kali 100 ya. Akhirnya ada contoh pekerjaan mahasiswa yang bisa saya sampaikan, ada feedbacknya, ini namanya AGIF ya. Nah ini, dengan hasil Turnitin ini maka kita bisa memberikan skor sesuai rubrik tadi adalah 3. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari Turnitinnya mahasiswa atas nama AGIF. Ini bentuk umpan balik. Ya, umpan balik yang lainnya ya sesuai di kriteria rubrik tadi bisa kita sampaikan di SPADA atau pada naskah pekerjaan mahasiswa itu. Jadi intinya harus memberikan feedback, harus sesuai dengan kriteria. Kalau begini itu jelas mahasiswa harus melakukan apa, harus melakukan perbaikan apa, kriteria keberhasilan mereka itu apa. Tidak asal diminta membuat makalah tanpa hanya panduannya saja barangkali ketentuannya, tapi kemudian tidak ada rubriknya. Setelah itu tidak dievaluasi, tidak diberikan feedback apa yang kurang dan seterusnya. Nah itu yang kemudian tidak sesuai dengan standar mutu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah berita acara perkuliahan, itu ada di OJW ya, tidak perlu di-share. Termasuk berita acara penilaian, itu selalu diinputkan kan sebelum kuliah itu dan pada akhir kuliah. Nah, kemudian tadi sudah ada sampel instrumen untuk menilai artikel, tapi sesungguhnya kita juga punya instrumen lain ya, untuk menilai diskusi misalnya, ada ya. Instrumen untuk menilai diskusi ketika mereka berdiskusi. Jadi kriteria yang dinilai apa? Nah, untuk yang sekarang kalau saya ya kami sudah mengintegrasikan rubrik itu di SPADA. Tapi kalau dulu kan belum ada plugin-nya rubrik, jadi masih dinilai secara manual, direkap di Excel juga dan kadang di SPADA. Nah, ini ya. Jadi ada rubrik juga untuk menilai diskusi. Jadi yang dinilai adalah misalnya tentang kerjasamanya, tentang penampilan mereka ya ketika berdiskusi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara untuk memberikan feedback dan contoh rubrik. Nah, ini adalah laporannya ya. Nah, kemudian reka penilaian ya, kemudian hasil akhirnya sampai keluarlah produknya. Ini produknya adalah berupa proceeding ya. Proceedingnya itu bisa di ses ya, laporan ini laporan seminarnya, kemudian proceedingnya keluaran artikel tadi yang menjadi tagihan UAS tadi sudah dilakukan penilaian artikel ya dengan kriteria yang ditetapkan sampai kemudian jadi ini ya, jadi proceeding. Nah, proceedingnya sudah publish ya dan bisa dilihat di web BPKN. Nah, jadi ini adalah portofolio untuk mata kuliah seminar PKN. Nah, setelah ini belum selesai, sesungguhnya prodi ya harus menjamin mutu ya kinerja mata kuliah itu dengan membuat instrumen ya. Apakah dengan yang kami lakukan ini ya berdua ini dengan instrumen yang dikembangkan ini sudah bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, sudah bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan. Prinsipnya itu tentu saja dengan berbagai macam kriteria. Tapi mohon diingat harus memberikan contoh praktek baik dulu sebelum nanti menilai kinerja mata kuliah yang lain. Dan instrumen itu saya ingatkan sekali lagi harus valid dan reliable. Konstruksinya lah paling tidak harus dilakukan ya
validitas konstruknya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi penting, menjadi perlu untuk akreditasi AKAS. Kalau hal-hal yang di AMI itu terpenuhi. Nah, di kelas pada sesungguhnya juga sudah saya siapkan ya ini kelas akreditasi internasional supaya lebih tersistematis, terfokus, dan masing-masing bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini sesungguhnya ya. Di sini sudah ada daftar PIC-nya. Nah, ini ada lembar kerja PIC-nya yang ini mengarah ke Google Drive yang sudah saya share sebelumnya, masing-masing PIC. Dan sampai sekarang juga kosong ya, belum ada isinya. Dan belum ada upaya-upaya yang nyata ya, karena memang belum diperintah juga untuk kemudian mengupgrade data pribadi ya. Salah satu yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah dengan ini ya, dengan melakukan sesuai dengan tupoksi yang data-data pribadi, terutama yang terkait dengan portofolio itu. Nah, di sini ada panduannya. Nah, di sini sudah ada penjelasan per PIC dan juga ada tutorial bagaimana menggunakan kelas AKAS ini. Nah, ini adalah PIC-PIC-nya. PIC 1 adalah Quality of the Curriculum. Nah, di sini kalau AMI-nya tadi beres juga beres, tapi untuk data kurikulum ini relatif lebih siap ya sesungguhnya, tinggal nanti bagaimana penajamannya saja. Nah, kemudian data prosedur for quality insurance. Nah, ini yang sangat vital ya. Jadi harus menjamin mutu mulai dari standar proses, kemudian ujian skripsi termasuk ujian ulang, bukan sekedar SOP, tapi mutu itu harus jelas kriterianya, kemudian harus ada evaluasi terhadap mutu tersebut, harus ada tindak lanjut. Contohnya ketika mengevaluasi kinerja mata kuliah seminar PKN yang kami ampuh, nah itu temuannya apa, yang kurang apa ya, dan dosen sebelum dievaluasi kinerja oleh prodi ya, atau jamunya prodi begitu ya, harus melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu juga bisa disiapkan ini ya, instrumennya. Contohnya misalnya dengan indikator apakah memberikan feedback umpan balik kepada semua mahasiswa pada artikel. Saya jawab iya, itu semua diberikan umpan balik. Apakah setiap tugas diberikan umpan balik? Tidak, ya. Hanya secara global beberapa. Jadi itu salah satu kelemahan di mata kuliah saya, mata kuliah kami. Tapi kalau untuk UTS UAS-nya jelas itu diberikan feedback umpan balik. Nah, untuk tugas-tugas tidak semuanya. Memang umpan baliknya secara klaksikal ya, acak lah. Itu menjadi temuan dan itu kan sesuatu yang salah. Contohnya seperti itu. Atau yang lain-lain, misalnya ada temuan lain dari sisi kinerja, ya silakan dibuat indikator yang memang ke arah mutu begitu. Kemudian ini ke learning, teaching, and assessment student. Ya, jadi ini relevan dengan mutu tadi ya. Jadi bagaimana memastikan pembelajaran dan di proses PBM itu ada penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal menjustifikasi dengan nilai A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi prosesnya, standar proses, standar penilaiannya itu jelas. Salah satunya kenapa tadi dijustifikasi di kriteria originalitas dengan angka 3, ya karena dia sesuai kriteria itu hasil turunnya 24. Nah, seperti itu, jadi harus ada data objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah seperti itu, ya nanti mau asesornya dari AKAS lah, dari AMI atau dari BAN PT juga bisa ya. Kan orang-orang akademik, orang-orang pintar. Saya kira sense mutu itu ya harus dibangun ya, dan harus dimulai dari hal-hal kecil dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini di PIC 3, di PIC 4-nya. Nah, ini recognition dan seterusnya. Nah, ini belum tersedia data yang cukup ya, harus ada data ya bagaimana. Ini saya kebetulan juga mengampu hibah MBKM, juga saya dokumentasikan di kelas Sepada ya. Nah, itu juga dalam rangka untuk memberikan tambahan data di appendik nanti. Teaching staff ya ini relatif mudah karena data-datanya tersedia, nanti tinggal dikoleksi ya, seperti itu ya. Kemudian learning resources and student support. Nah, ini jadi ini menjadi data yang penting ya ketika disupport oleh bagian-bagian yang lain termasuk jaminan mutu. Nah, ini kemudian public information. Nah, ini public information ini terkait juga nanti ketika ada virtual tour ya, terutama bagaimana visibility websitenya, kemudian bagaimana sistem informasi yang dibangun, dan untuk itu sudah
kami siapkan lama ya, ada Sita, ada kemudian ujian skripsi di Sepada, ada website yang nanti kontennya akan dibuat lebih informatif, jadi didukung juga oleh media informasi pkn.id, didukung oleh ini ya, media sosial officialnya di lab, itu semua ada dan sifatnya informatif, sesuai dengan kekinian. Jadi nanti juga ada channel YouTube ya, podcast itu bagian dari public information, semua orang bisa melihat ya, bisa mengetahui mengenai aktivitas atau kegiatan-kegiatan pokok yang terkait dengan bagaimana mencapai capaian pembelajaran lulusan. Nah ini kemudian ke PIC yang lain. Nah, apa ini lampiran? Nah, lampirannya adalah ya sesuai dengan data-data pendukung pada PIC ini. Nah, kita bisa mengkreasikan, jadi kita tidak menunggu ini ya, apakah ada panduan atau pedoman, tidak. Lah justru di kalangan akademik, orang-orang pintar dalam tanda petik itu harus punya pemikiran visioner, punya pemikiran yang maju ya, dengan cara kita masuk ke level C6 lah, mengkreasikan ya. Jadi dengan adanya panduan dari AKAS itu kita membuat kreasi, membuat metrik begitu. Jangan kemudian cara belajar kita memalukan, memberikan contoh proposal ke orang lain itu memalukan. Dijawab UPI seperti itu kemarin sangat memalukan. Namanya proposal itu kerjaan kolektif, bukan hanya ibu pembicara, sehingga tidak bisa diminta. Termasuk meminjam proposal penelitian, ya itu tidak etis ya, namanya proposal kok dipinjam. Sudah ada panduan, ya harusnya bisa membuat yang lebih baik sesuai dengan panduan itulah. Namanya orang pintar-pintar. Nah itu kan sesuatu yang aneh kalau menurut saya. Nah itulah jadi poinnya, kita harus berkontribusi sesuai dengan peranan yang kita masing-masing. Tidak usah nanti-nanti, tidak usah menunggu ini ya, perintah ya. Dan manajemen Pak Win harus sigap ya, sebagai manajer ya, sebagai manajemen harus sigap segera membuat alternatif solusi dari identifikasi masalah yang ada. Kiblatnya AMI tadi, dari identifikasi masalah yang ditemukan di AMI, itu harus segera ditindaklanjuti, yang tidak ada apa. Nah ini, di antaranya kan portofolio ini tidak ada, dan lain-lainnya yang belum terpenuhi ini apa. Nah ini bukan AMI sekedar AMI, oh AMI, makanya judulnya ini saya buat AMI, oh AMI. Nah karena harus ada seperti ini, sen mutu harus dibangun. Jadi kritik itu harus disertai dengan tindakan ya, upaya nyata untuk melakukan, memberikan solusi. Bukan kritik kemudian idealis sesuai pemikirannya, tapi tidak ada kontribusi, ya percuma. Saya pun bisa ya menulis sesuatu yang ideal, seideal mungkin, tapi kalau tidak dilakukan ya sama saja. Sekarang yang minimkan itu kan keteladanan, seperti itu. Memberikan contoh, praktek baik, kemudian menjustifikasi orang, itu yang penting. Terima kasih, semoga bermanfaat.